Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Project Based Learning Method Distribution Channel yang telah kami lakukan. Bisa di next. Kami dari kelompok 5 dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas A tahun 2019 yang beranggotakan Adinda Nur Afifah, Divania Seftiarisa Putri, Markamah Alianti, dan saya sendiri Nadila Nur Latifah. Next. Di sini ada instruksi dari tugasnya. Langsung di next saja. Oke, pertama-tama ini ada pengertian distribution channel. Nah, saluran distribusi atau distribution channel adalah saluran yang digunakan oleh para produsen untuk menyalurkan barang produksinya dari produsen sampai ke konsumen atau kepada pemakai industri. Ini menurut Warren K. Keegan. Jadi next. Nah, selanjutnya ini ada marketing tools. Nah, marketing tools ini adalah alat yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan. Yang dimaksud pada tools ini ialah sebagai teknik, strategi, dan material. Sebagai contoh yaitu sales promotion dan merchandising. Jadi juga ada pengertian dari Fast Moving Consumer Goods atau FMCG. Nah, dilansir dari Investopedia, industri ini menyediakan produk sehari-hari yang terjual cepat, dijual dalam jumlah banyak dan dengan harga yang relatif murah. Barang yang masuk ke kategori ini biasanya tidak bisa bertahan lama karena memang terjual dengan cepat dan memenuhi demand kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat, perusahaan FMCG ini di Indonesia dan mancanegara biasanya mendistribusikan produk mereka ke banyak tempat. Dengan begitu, masyarakat bisa dengan mudah menemukannya dimanapun mereka berada. Nah, fast moving consumer goods yang kami pilih ini adalah PT Mayora Indah Tbk. Nah, di PT Mayora ini didirikan pada tahun 1977 dengan yang telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya ada Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, ada Top 100 Public List Companies dari majalah Investor Indonesia, dan Best Manufacturer of Halal Products dari Majelis Ulama Indonesia, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini ada lokasi yang kami pilih. Yang pertama itu ada Carrefour Tamini Square di Jakarta Timur, dan yang kedua ada Hypermart Pondok Gede Plaza yang berada di Pondok Gede Bekasi. Next. Nah, produk yang pertama dari Mayora itu ada Slay Olay. Nah, di Carrefour Tamini Square ini ukuran yang ada 40 gram, 128 gram, dan juga 240 gram. Varian rasanya pun bermacam ya, ada strawberry, selai nanas, dan juga selai blueberry. Nah, posisi produk yang terletak di sana itu terletak cenderung pada bagian depan dekat dengan kasir bersama dengan kategori makanan manis lainnya dan juga sejajar dengan biskuit-biskuit lainnya. Nah, analisisnya produk yang ditampilkan ini sangat menarik ya karena terjajar rapi dan variannya juga lengkap beserta berbagai ukurannya dan menarik konsumen dengan warna-warni yang ada dalam kemasan produk Slay Olay. Nah, sedangkan di Hypermart Pondok Gede Plaza ukurannya juga sama 40 gram, 128 gram dan juga 240 gram. Varian rasanya pun juga sama, strawberry, nanas dan blueberry. Posisi produknya terletak cenderung pada bagian tengah bersama dengan biskuit lainnya dan juga snack manis. Nah, analisisnya ini penataan produknya cenderung berantakan karena varian rasanya dilengkapi tetapi ukurannya nggak lengkap gitu. Ada kardus di atasnya dan juga penataannya tuh nggak sama antara atas dan juga bawah. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada Malkis di Carrefour Tamini Square. Ukurannya itu ada 120 gram, 135, 165, 250, dan juga 252. Varian rasanya ada banyak ya, ada original, abon, keju manis, keju tabur, coklat
coklat, tiramisu, kelapa kopior. Nah, posisi produknya itu terletak di antara produk biskuit lainnya pada bagian tengah di kategori makanan manis juga. Nah, analisis produknya, produk yang ditampilkan ini sangat menarik dengan berbagai macam varian rasa dan ukuran yang disediakan juga tertata rapi sesuai dengan varian rasanya masing-masing. Nah, lalu di Hypermart Pondok Gede itu juga sama untuk varian ukurannya ada 120, 135, 165, 250, 252. Varian rasanya itu ada original, abon, keju manis, keju tabur, dan juga coklat. Posisi produknya terletak di antara produk biskuit lainnya, cenderung pada bagian depan dekat kasir, tapi masih dalam kategori makanan cemilan manis. Lalu ada analisis produk yang ditampilkan, ini menarik ya, dengan berbagai macam varian rasa dan ukuran yang disediakan, walaupun rasanya masih kurang lengkap dibandingkan Carrefour Tamini Square, tetapi juga di sini ada potongan harga seperti yang bisa dilihat. Di sana itu ada potongan harga. Next. Kemudian ada mie gelas. Di Carrefour Tamini Square, ukurannya itu hanya satu, yaitu 28 gram. Varian rasanya tapi banyak, ada soto ayam, bakso sapi, ayam bawang, sop buntut, kari ayam, dan sosis barbecue. Nah, posisi produknya juga terletak pada bagian belakang, beserta dengan produk-produk dari mie yang lain. Analisis produknya itu yang ditampilkan sangat menarik karena warna-warni dengan berbagai macam varian rasa, penataannya juga rapi sesuai dengan kategorinya. Lalu di Hypermart Pondok Gede Plaza, ukurannya juga cuma satu, yaitu 28 gram. Varian rasanya juga sama, soto ayam, bakso sapi, ayam bawang, sup buntut, kari ayam, dan sos barbecue. Posisi produknya terletak pada pojok bagian belakang beserta atau sejajar dengan produk mie ayam yang lainnya. Nah, analisis produknya yang ditampilkan itu sangat menarik karena warnanya warna-warni dengan berbagai macam varian rasa, penataannya juga rapi, tetapi lagi-lagi ada kardus yang cukup mengganggu di bagian atas rak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Ayah. Produk selanjutnya yang kami ingin analisis yaitu adalah beng-beng. Yang pertama yang ada di Carrefour Tamini Square. Untuk ukurannya sama-sama di Tamini dan juga Hypermart Pondok Gede tersedia dalam ukuran 22 gram, 32 gram, juga tersedia dalam kemasan 9,5 gram kali 10 pieces. Varian produknya ada beng-beng wafer coklat, beng-beng max, dan beng-beng share it. Kemudian posisi peletakan di Carrefour Tamini Square itu untuk beng-beng sendiri diletakkan searea dengan coklat dan tertata rapi karena dalam satu display hanya menampilkan produk dari kemasan beng-beng aja. Kemudian analisisnya, produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu ada merek beng-beng, yaitu hanya ada merek beng-beng saja di bagian rak display. Penataannya yang rapi dan menarik, penataannya yang rapi juga menarik pelanggan untuk membeli coklat beng-beng. Untuk varian di Hypermart Pondok Gede, ada sama dengan varian yang ada di Carrefour Tamini Square, tapi dia lebih lengkap, yakni ada varian beng-beng wafer coklat nuts almond. Kemudian posisi peletakannya itu sama searea dengan coklat dan tertata rapi, namun tidak terlalu luas, areanya hanya setengah bagian saja. Untuk analisisnya, produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu hanya ada merek beng-beng saja di bagian displaynya. Penataan yang rapi dengan promo yang mencolok juga menarik pelanggan untuk membeli coklat beng-beng. Kemudian selanjutnya ada Torabika. Untuk di Carrefour Tamini Square tersedia dalam ukuran 20, 25, dan juga 29 gram. Varian produknya tersedia yaitu Torabika Cappuccino, Creamy Latte, Torabika Susu, Duo susu full cream, Torabika Mocha, Jahe Susu, 3-in-1, dan berbagai macam Torabika Tora Cafe. Posisi peletakannya ini berpisah antar varian, namun sangat tertata dan juga luas. Untuk varian Torabika Cappuccino terletak di area depan, sedangkan varian lainnya terletak di area dalam. Analisisnya, produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu hanya ada merek Torabika saja, namun letaknya masih berpisah-pisah
antar varian satu dengan yang lainnya. Dengan harga spesial di bagian atas guna untuk menarik pembeli. Untuk di Hypermart Pondok Gede tersedia dalam ukuran 20, 25, dan juga 29 gram. Varian produknya juga sama, ada Torabika Cappuccino, Cream Latte, susu duo susu full cream, Torabika Mocha, Torabika Jahe Susu, 3-in-1, dan Torabika Tor Cafe. Posisi peletakannya diletakkan satu rak antar varian dan tertata rapi dan juga luas. Untuk analisis produknya ditampilkan juga sudah sesuai, yaitu hanya ada varian Torabika saja di satu bagian rak display, penataan yang rapi dan menarik pelanggan untuk membeli kopi Torabika. Selanjutnya ada biskuit Roma. Untuk di Carrefour Tamini Square tersedia dalam ukuran 115, 240, dan juga 300 gram. Varian produknya ada biskuit Roma kelapa, Roma marigold, Roma biskuit sandwich, dan sari gandum. Posisi peletakannya ini diletakkan searea dengan cookies dan wafer, tertata rapi juga. Kemudian satu rak itu satu brand dengan varian Roma yang lainnya. Untuk analisis produknya, produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu hanya ada brand dari Roma saja di bagian rak display-nya. Untuk penataannya juga sangat rapi dan menarik, sehingga pelanggan merasa nyaman dan ingin membeli produk Roma. Untuk di Hypermart Pondok Gede tersedia juga dalam ukuran 115, 240, dan juga 300 gram. Varian produknya sama, ada Roma biskuit kelapa, marigold, Roma biskuit sandwich, sari gandum. Untuk posisi peletakannya di Hypermart diletakkan searea dengan cookies dan wafer, tapi tidak tertata rapi, antar variannya sedikit berantakan, dan juga ruang yang diberikan untuk display Roma ini tidak terlalu luas. Untuk analisisnya, produk yang ditampilkan masih acak antar varian, sehingga membuat konsumen jadi kesulitan untuk mencari produknya. Kemudian energen, di Carrefour Tamini Square tersedia dalam ukuran 10 x 30 gram dan juga 20 x 30 gram. Variannya ada rasa coklat, vanila, jahe, jagung, kurma, dan kacang hijau. Untuk posisi peletakannya tersedia di jajaran makanan ataupun minuman oatmeal seduh dan juga tertata rapi. Karena dalam satu display hanya menampilkan produk energen aja. Analisis produknya, produk yang ditampilkan sesuai, yaitu energen dengan ukuran 10-30 gram di display yang sesuai, terus 20 x 30 gram ada di display bawahnya. Untuk Hypermart Pondok Gede Plaza hanya tersedia dalam ukuran 10 x 30 gram aja. Terus juga varian produknya sama, cuma di Hypermart kurang lengkap karena nggak ada varian rasa kurma. Untuk posisi peletakannya tersedia di display promosi di dekat kasir, karena sedang ada promosi waktu itu. Lalu analisisnya, pada display promosi, barang itu tertata rapi, serta menarik perhatian, karena juga diletakkannya di dekat kasir. Sehingga ketika mengantri, bisa saja ada kemungkinan customer akan membeli energen karena tertarik dengan harga maupun posisi peletakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya ada coki-coki. Nah, coki-coki ini memiliki ukuran yang berisi 4 stick, 5 stick, dan juga 11 x 4 stick. Posisi peletakan ini tersedia di jajaran makanan ringan manis dan tertata rapi, karena dalam satu display hanya menampilkan produk kemasan dari coki-coki saja. Nah, selanjutnya dalam kemasan coki-coki ini mendapatkan kejutan berupa photocard Nesa dan Rara. Nah, analisis ini produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu hanya coki-coki saja di bagian rak display. Penataannya juga rapi dan menarik pelanggan untuk membeli coki-coki. Nah, kemudian hadiah lucu yang diberikan di dalam kemasan ini juga menarik customer supaya makin banyak membelinya. Nah, selanjutnya pada coki-coki di Hypermart ukuran yang tersedia hanya 4 stick saja. Nah, posisi peletakan ini tersedia pada jajaran makanan ringan. Terdapat pada produk
ringan manis dan terdapat makanan produk lain pada rak ini, sehingga tidak hanya terdapat coki-coki. Nah, analisisnya produk yang ditampilkan pada rak ini terdapat berbagai macam varian makanan lainnya, jadi tidak begitu rapi dan juga membuat pelanggan tidak terlalu fokus pada coki-coki saat pembelian karena bisa saja tergiur dengan makan lainnya. Selanjutnya ada lem mineral. Ukurannya ini tersedia 330 ml, 600 ml dan juga ukuran galon sekali pakai. Posisi peletakannya tersedia di jajaran minuman kemasan. Dan juga tertata rapi karena dalam satu display hanya menampilkan produk kemasan lem mineral saja. Nah, analisis ini produk yang ditampilkan sesuai yaitu lem mineral. Dari mulai ukuran 330 ml sampai sampai 15 liter. Nah, namun ukuran yang tadi 15 liter atau galon dipisahkan di tempat khusus minuman galon sesuai dengan penempatan yang sengaja agar konsumen mudah mencari minuman lem mineral. Nah, untuk lem mineral yang ada di Hypermart ini ukuran yang tersedia sama 330 ml sampai 15 liter ya, ukuran galon. Posisi peletakan ini tersedia pada jajaran minuman kemasan dan juga tertata rapi, namun sedikit mengganggu penampilan karena pada bagian atas rak terdapat kardus dari jenis merek dagang lain yang mana membuat pelanggan menjadi tidak fokus. Nah, analisisnya ini produk yang ditampilkan sudah hampir sesuai karena pada rak kedua sampai bawah hanya menampilkan kemasan lem mineral, namun pada bagian atas rak ada kardus dari kemasan merek dagang lain. Padahal hal ini dapat membuat jadi terkecoh dengan pilihan awalnya ingin membeli lem mineral. Next. Selanjutnya ada teh pucuk. Nah, ukuran yang tersedia ada 250 ml, 300 dan 350 ml. Posisi peletakan ini tersedia di jajaran minuman kemasan dan juga tertata rapi karena dalam satu display hanya menampilkan produk kemasan dari teh pucuk saja. Terdapat kemasan baru dengan ukuran 250 ml dan juga terdapat sedotan di samping botolnya untuk memudahkan saat COVID ini. Nah, analisisnya produk yang ditampilkan sudah sesuai, yaitu hanya dengan teh pucuk saja di bagian rak display. Penataan yang rapi dan menarik membuat pelanggan menarik untuk membeli teh pucuk. Nah, untuk teh pucuk yang di Hypermart, ukuran tersedia sama dengan yang di Carrefour, yaitu 250 dan juga 350 ml. Posisi peletakannya tersedia pada jajaran minuman kemasan dan juga terdapat minuman kemasan lain pada rak ini, sehingga tidak hanya terdapat teh pucuk. Nah, sama halnya dengan Carrefour tadi, Hypermart juga terdapat kemasan baru, yaitu yang kecil 250 ml yang ada sedotannya. Nah, analisisnya produk yang ditampilkan pada rak ini terdapat berbagai macam varian minuman lainnya. Jadi tidak begitu rapi tata peletakannya dan membuat pelanggan ini jadi tidak terlalu fokus pada teh pucuk saat pembelian karena bisa saja tergiur dengan minuman lainnya. Next. Nah, dari kesimpulan ini, kegiatan sales promotion yang kita amati hanya terdiri dari potongan harga spesial, produk ekstra, pembelian hadiah apabila membeli sesuai dengan STNK yang berlaku, dan juga voucher yang dibuat dengan mencolok dan terpampang besar, dan tidak ada SPG maupun SPB pada kedua market tersebut yang diakibatkan karena COVID. Nah, sama pandemi juga, FMCG di Carrefour Tamini Square dan juga Hypermart Pondok Gede tidak ada tadi SPG dan SPB, jadi hanya terdapat pegawai kasir, daging, dan juga penata barang. Next. Nah, berikut dokumentasi dari kelompok kami. Next. Baik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.